engkau sedang mengalami jalan buntu, mari malam hari ini percayai bahwa Dia ada. Dia menyertai di dalam kehidupan kita. Syarabata karala baramata shikarala baramata syandara lamara. Ya ramata syangka ya ralabata karala baramata shikarabata karala. Engkau baik Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Biar jamahan-Mu kami rasakan malam hari ini. Biar Engkau menyapa setiap kami, menghampiri setiap kami. Kami perlu Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Shikarabata syangkaya ralama ramatas. Saya boleh merasakan betapa kasih setia Tuhan itu begitu nyata. Memang engkau dan saya mengalami pergumulan yang berat, tetapi tidak pernah Dia meninggalkan sedetik pun di dalam kehidupan kita. Melalui peristiwa yang sederhana sekalipun, di situ Dia menyatakan kehadiran. Mari buka kedua tanganmu, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau mengerti, Engkau peduli dengan kehidupan kami. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Roh Kudus, Kau melawat setiap kami lebih lagi. Berbicaralah kepada setiap pribadi. Kuatkan kami sekali lagi. Peneguhan-peneguhan yang datangnya dari Tuhan. Perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Satu bukti bahwa Engkau ada dan menolong di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu
kami berharap. Untuk setiap keletihan di dalam hidup ini, untuk tempat kami bersandar, untuk hati kami berlabuh kepadamu Tuhan. Mari berikan kelegaan buat setiap kami. Engkau satu-satunya penolong di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Shikara bata syaka ya rala bara bata shikara bara bata. Engkau memberikan kelegaan untuk setiap kemenangan, untuk setiap beban berat yang harus kami bawa di dalam hidup ini. Kami rindu Tuhan, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan malam hari ini membuat iman kami semakin kokoh, langkah kaki kami semakin kuat untuk berjalan, dan semakin kami memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau berkata, masalah persoalan kami adalah persoalan yang biasa. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicara lebih dalam kepada setiap kami, setiap pribadi. Kau buka telinga roh kami untuk mendengar apa kata firman. Bukan lagi memperbesar tentang masalah hidup kami, tetapi kami mau menyuarakan, kami mau meneriakkan kekuatan dari Tuhan, kebesaran dari kuasa-Mu, kebesaran dari nama Tuhan Yesus yang selalu ada dan akan terus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah karena kami semua siap mendengar. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Malam hari ini saya begitu merasakan di awal-awal kita mulai betapa kehadiran Tuhan itu begitu kuat, begitu hebatnya malam hari ini. Dan saya percaya, saya rindu setiap kita yang sungguh-sungguh malam hari ini untuk berdoa, untuk berseru kepada nama Yesus, akan menerima lawatan Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya ketika kita memberikan hati kita, hidup kita kepada Tuhan, ada jalan keluar buat setiap kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan buka di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18. Satu ayat yang tidak asing lagi buat setiap kita. Mungkin sudah hafal di luar kepala, tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan di dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, beginilah bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Satu hal yang kelihatannya gampang-gampang tapi sulit, satu keadaan yang sulit tetapi ternyata juga mudah dilakukan ketika hati kita sungguh-sungguh benar-benar ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu baik ketika ada masalah maupun ketika kita sedang diberkati,
atau ketika kita sedang sakit maupun ketika kita sedang bersukacita, ya. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita malam hari ini, Tuhan ingin, ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki buat setiap kita adalah kita mampu mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur akan menjadi mudah ketika hidup kita sedang tidak mengalami masalah, ketika keuangan kita mungkin, tabungan kita banyak, ya, harta kita melimpah, tubuh kita sehat, di dalam keluarga tidak ada masalah, dalam pekerjaan lancar semuanya. Sangat mudah sekali untuk kita berkata, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi akan menjadi sangat berat, ya, akan menjadi sulit ketika keadaan kita sedang dalam pergumulan, mungkin sedang keluarganya sedang mengalami keadaan yang tidak baik, keuangan yang sedang amburadul atau berantakan, bisnis yang tidak berjalan dengan baik, atau semua hal yang begitu buruk boleh terjadi. Kita akan menjadi berat sekali untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Gak bisa seakan-akan mulut ini terkunci, gak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik, gak bisa kita berkata, oh Tuhan, kami mengucap syukur, aku mengucap syukur untuk kehidupan yang sedang tidak baik. Malam hari ini kita mau belajar bahwa sesungguhnya mengucap syukur itu ada kuasanya, ya. Ternyata di dalam kita mengucap syukur, meskipun itu sulit, meskipun itu berat, meskipun seakan-akan tidak mungkin kita bisa mengucap syukur ketika satu keadaan yang berat yang kita alami, ternyata mengucap syukur itu membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat yang ke-5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi mengucap syukur adalah pintu gerbang untuk membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam hadirat Tuhan ada berkat-berkat yang melimpah. Jadi mengucap syukur ini akan membawa kita masuk untuk ketemu dengan Tuhan. Mengucap syukur adalah kunci kita masuk ke dalam gerbangnya Tuhan. Jadi malam hari ini memang keadaan kita berat, ya, sakit kita belum disembuhkan oleh Tuhan, persoalan kita, doa-doa kita seakan-akan belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita, Tuhan menghendaki, ada satu perintah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu adalah perintah. Kalau Tuhan memerintahkan kepada kita, pasti ada tujuannya, ada kebaikan Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kita mengucap syukur. Ternyata mengucap syukur adalah membawa kita masuk untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin.
Mengucap syukur juga melahirkan satu mujizat pelipat gandaan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Di situ perikopnya dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada banyak orang yang mengikut Yesus. Mereka haus dan lapar akan firman Tuhan, akan pengajaran dari Yesus, sehingga tanpa disadari mereka ikut mendengar firman. Kemana saja Yesus pergi mereka ikut, sampai mereka lupa. Hari sudah mulai malam dan mereka perutnya sedang lapar. Ayat yang ke-11 kita baca. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Di antara 5.000 orang yang mengikuti Yesus, ketika mereka sedang kekurangan, sedang kelaparan, mengikut Yesus, tetapi ada kalanya diizinkan perutnya kosong, diizinkan mereka tidak memiliki makanan. Tetapi jangan khawatir, di antara 5.000 orang ditemukan 5 roti dan 2 ikan. Satu keadaan kondisi yang tidak memungkinkan untuk memberi 5.000 orang makanan supaya mereka bisa dikenyangkan. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena ada firman, ada kesetiaan di dalam mengikut Yesus. Ya, 5 roti 2 ikan dibawa kepada Yesus. Bukan berarti Yesus tidak menghargai apa yang sedikit yang ada di dalam genggaman tangan. Apa yang ada di dalam genggaman tangan kita, bawalah itu kepada Tuhan. Yesus tidak pernah menolak. Buat apa 5 roti? Tidak cukup kasih makan 5.000 orang. Tidak pernah. Apa yang ada, yang Yesus selalu lakukan adalah ayat yang ke-11 tadi. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Bapak Ibu, seringkali kita ini ngomel dengan apa yang ada di dalam tangan kita, apa yang kita miliki. Seringkali kita tuh tidak bisa mengucap syukur. Masih punya pekerjaan, selalu kita ngomel, Tuhan aku punya pekerjaan demikian, gajiku tidak cukup, dan demikian seterusnya. Tetapi belajarlah melalui apa yang ada di dalam genggaman tangan kita. Jangan pernah membandingkan apa yang kita miliki dengan punya orang lain. Kalau kita melihat ke atas, selalu kita tidak mungkin bisa mengucap syukur. Lihat teman kita, oh kok temanku diberkati, lebih kaya, lebih diberkati dari hidupku. Coba Bapak Ibu, sekarang kita mau lihat yang ada di bawah kita. Banyak sekali orang yang jauh lebih menderita daripada kita. Ya, kalau kita menengadah, melihat ke atas selalu kurang, tetapi belajarlah menunduk, lihat ke bawah. Selalu ada banyak orang yang jauh lebih menderita daripada kita. Untuk bisa mengucap syukur, lihat apa yang ada di dalam kehidupanmu, apa yang engkau miliki, keluargamu, istrimu, anak-anakmu. Ucap syukur, Tuhan sudah taruh mereka. Itu tidak kebetulan. Istrimu atau suamimu tidak pernah itu kebetulan. Anak-anakmu apalagi. Semua yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, tidak pernah ada yang salah. Tuhan adalah perancang kehidupan yang sempurna di dalam kehidupan. Yang menjadi bagian kita memang keadaannya sulit, tetapi belajar apa yang ada kita miliki,
apa yang ada di dalam genggaman kita. Seperti Yesus, dia mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan. Di dalam mengucap syukur ada pelipat gandaan, ya. Kemudian ayat yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah menyesal jadi pelayan-pelayan Tuhan, jadi hamba-hamba Tuhan. Setelah mereka membagi-bagikan roti dan ikan, sisanya dikumpulkan. Ternyata berapa? 12 keranjang. Ya, jadi pelayan Tuhan bekerja untuk memberi makan. Itu tidak pernah dijanjikan kelaparan oleh Tuhan. Ada sisa 12 bakul. Ini dibagikan untuk siapa? 12 murid yang belum makan. Dahsyat bukan? Ya, yang lain mungkin makan sampai kenyang, sudah selesai. Tetapi menjadi murid Yesus, setia melakukan pelayanan, ada berkatnya. Porsinya jauh lebih besar ketika kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Mengucap syukur memicu mujizat pelipat gandaan. Amin. Dan yang ketiga, ketika kita bisa mengucap syukur, di situ kita mengaktifkan kuasa kebangkitan. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-11, peristiwa dari Lazarus yang dibangkitkan. Yohanes 11 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-44. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Sekali lagi, pintu sudah tertutup, Lazarus sudah mati terkubur, masuk di dalam kubur, ya. Tetapi ketika melihat semuanya itu, Yesus tidak menyerah. Dia mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Ayat yang ke-42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat yang ke-43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Luar biasa bukan? Yesus tidak pernah terlambat. Kuasa dari mengucap syukur itu mampu membangkitkan Lazarus yang sudah mati, yang sudah dikuburkan, ya. Betapa dahsyatnya kuasa mengucap syukur ini. Mungkin malam hari ini kita sedang mengalami jalan buntu, sedang mengalami pergumulan yang berat. Orang mungkin berkata sudah tidak mungkin lagi ada pertolongan. Orang mungkin berkata engkau sudah mengalami jalan buntu. Tetapi lihatlah, Yesus tetap mengucap syukur ketika Lazarus sudah dimasukkan ke dalam kubur. Mungkin masalahmu seakan-akan sudah terkubur, sudah tidak mungkin lagi dihidupkan. Bisnismu mungkin orang berkata sudah mati, tidak mungkin lagi dibangkitkan.
Tidak mungkin lagi ada pertolongan seperti Yesus menghadapi kubur yang sudah tertutup. Lazarus sudah mati, tetapi Yesus tetap mengucap syukur. Dan di tengah-tengah mengucap syukur, Dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati itu. Pintu kubur terbuka, Lazarus boleh hidup kembali. Malam hari ini saya rindu ucapan syukur kita mampu membangkitkan bisnismu yang sudah mati. Ucapan syukur yang keluar dari mulutmu mampu membangkitkan kuasa yang sudah mati, kasih yang sudah tidak ada di tengah-tengah keluarga, kembali bangkit kembali. Mari malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada satu kubur yang mampu menahan kuasa mengucap syukur seperti yang Yesus sudah kerjakan. Kita mau mengucap syukur malam hari ini. Apa yang ada di dalam genggamanmu, apa yang engkau miliki, biarlah kita bawa di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala, renungkan firman-Nya. Ada kuasa di dalam kita mengucap syukur Bapak Ibu. Keadaanmu mungkin berat, jalan buntu, mengalami kematian demi kematian. Seperti Tuhan Yesus, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Mari kita lakukan, belajar mengucap syukur di dalam keadaan apapun, di dalam segala hal. Mungkin kau sedang mengalami hal yang buruk, kehidupan yang buruk, jalan buntu, keadaan yang gelap, tidak ada jalan keluar. Keluarga yang hancur-hancuran, masa depan yang buntu. Mari malam hari ini ucapkan, keluarkan dari mulutmu satu ucapan syukur. Kau masih memiliki keluarga, bukan? Kau masih memiliki segala sesuatunya. Saya nggak tahu apa itu yang ada di dalam genggaman. Tetapi biarlah kita seperti Yesus. 5 roti 2 ikan, apa artinya? Engkau tidak memiliki apapun, tetapi engkau memiliki iman. Oleh sebab itu malam hari ini kau berdoa bersama-sama dengan saya. Bukankah itu adalah iman? Kalau kau memiliki iman malam hari ini, aktifkan imanmu dengan mengucap syukur. Jangan pernah kehilangan iman. Hartamu boleh hilang, segala-galanya boleh hilang, tetapi jangan pernah kau kehilangan iman di dalam hidupmu. Kalau kau memiliki iman, kau memiliki segala-galanya. Buka kedua tanganmu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Rabata Syadara. Oh Ramata Syadara Lambarabata Karalama. Oh haleluya, haleluya. Engkau lihat pergumulan kami Bapa. Engkau tahu apa yang sedang kami alami. Kami mau belajar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu malam hari ini. Malam hari ini juga kami mau praktekkan kuasa dari mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk apa semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Memang harta kami hilang, memang kesehatan kami sedang tidak baik, tetapi kami belajar mengucap syukur di dalam keadaan apapun. Kami tidak pernah kehilangan iman kami kepada Tuhan. Biarlah mengucap syukur ini kami boleh membawa semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan, masuk di dalam hadirat.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Syarabata karala barabata syada. Hari ini tidak kebetulan kau dengar siaran ini malam hari ini. Untuk setiap ketidaklesuan di dalam hidupmu, Tuhan tahu persis. Oleh sebab itu malam hari ini Dia membuka kedua tangannya, mengizinkan engkau bersandar sejenak di baunya. Izinkan tangannya untuk memeluk engkau, memberikan kesegaran, memberikan kekuatan untuk tetap bangkit berdiri. Ramata syangkaya ramata karala barama ramata syang. Kia ramata syandara lama ramata shikara lama rama ramata syangkaya lama ramata karala. Engkau tidak pernah menginginkan kehancuran dari anak-anakmu, tetapi setiap pelajaran hidup, setiap masalah dan persoalan adalah bungkus luarnya saja. Memang pahit, memang berat, tetapi melewati masalah persoalan ini, iman kami semakin kokoh. Dan ada berkat di balik setiap masalah atau persoalan. Kami sungguh percaya Tuhan. Kami sungguh percaya. Bisnis, pekerjaan, keuangan yang mati, yang sudah masuk kubur sekalipun, di dalam nama Yesus, melalui kuasa kami mengucap syukur, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Di dalam nama Yesus ada kekuatan untuk kami tetap bangkit berdiri, mengucap syukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidupmu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, dipulihkan hubungan antar keluarga. Koramata syangkaya rala. Bisnis-bisnis yang di dalam perintisan, bisnis yang baru kau rintis, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau mampu mengucap syukur, tidak bersungut-sungut di dalam menjalani hidup ini, dibangkitkan menjadi satu titik tolak bahwa bisnismu yang baru ini sanggup menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Koramata syangkaya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
bersyukur bagi kasih Tuhan yang selalu dan selalu ada di dalam kehidupan. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Haleluya. Didapati malam hari ini di dalam kehidupan kita. Siarala maramata sikarala. Yesusku kau cintaku. Haleluya. Indah maya se, dalam maya segaramu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syarabata karala maramata shikarala bara. Malam hari ini kami rindu menyembah Tuhan lebih lagi. Engkau yang melawan setiap kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah memberikan yang buruk, yang jahat. Syarabata karala maramata shikarala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami rasakan kebaikan Tuhan.
sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Kau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu datang dalam hidupku. Kau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Biar musik mengalut, kita renungkan sejenak. Betapa kebaikan Tuhan itu begitu nyata. Seringkali kita tidak menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita lupa, kita tidak peduli, karena kita fokus kepada masalah kita. Kita berkata masalahku besar, persoalanku berat, sakit penyakitku tidak sembuh-sembuh dan seterusnya. Mari Bapak Ibu malam hari ini, pujian ini mengingatkan kepada kita. Mari dengarkan pujian ini. Haleluya. Sungguh baik Pejamkan mata. bagiku, Dia sungguh baik Bapak Ibu. kasih-Mu nyata dalam hidupku. Setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu datang dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya. Biar 5 menit ke depan kita mendoakan, saling mendoakan, Haleluya. bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Syarabatakara lama ya syakaya rabatakara lama.
Engkau berdoa untuk setiap orang yang sedang ada dalam pergumulan Bapa malam hari ini. Biar kasih dan kebaikan-Mu turun atas setiap kami, mengingatkan kami kembali bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan. Tidak pernah habis kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Untuk Ibu Eni, Engkau tidak sendiri menghadapi persoalan. Engkau tahu setiap pergumulan masalah yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk menolong. Setiap tetes air mata yang jatuh, semuanya ditampung oleh Tuhan. Dan malam hari, izinkan tangannya yang berlobang paku untuk menjamah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang menjamah dan menolong Ibu Eni. Kekuatan dari tempat maha tinggi, roh yang disegarkan, yang diperbarui, turun atas Ibu Eni malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk Ibu Fani, di tengah-tengah pergumulan keluargamu, Tuhan akan terus bekerja dan terus akan bekerja memulihkan keluargamu. Dan biarlah melalui keluargamu ini Tuhan memakai setiap anggota keluargamu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan untuk setiap nama-nama yang tidak pernah kami sebutkan sebelumnya, Tuhan tahu apa yang sedang kau alami. Tuhan peduli dengan kehidupan, apa yang menjadi pergumulanmu setiap malam. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan ingin memberikan kelegaan malam hari ini. Terima jamahan lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau dibebaskan, Engkau dimenangkan. Terima kasih Bapa untuk para penderita yang terkena paparan COVID-19 dimanapun kau sedang berada. Tuhan, Kau yang menolong untuk setiap tarikan nafas yang begitu sulit. Tuhan, Engkau ada. Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau disembuhkan. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu masih berlangsung sampai hari ini. Untuk setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, yang hampir-hampir koyak imannya, yang hampir-hampir hilang kepercayaannya, malam hari ini Roh Kudus Engkau bekerja menguatkan kami kembali untuk tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap saat, setiap waktu di dalam hidup kami Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Ramata Syadara Bapak kami, berkati pemerintahan kami. Biar mereka bekerja dengan hati yang takut akan Engkau. Kami bangsa Indonesia perlu Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan.
kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun menyertai di dalam hidup, dan sejak malam hari dan seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Selalu ada mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kami, karena Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Haleluya.